Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Andi Yulianto selaku dosen pengampu dari mata kuliah Bahasa Indonesia serta ke teman-teman kelas BI 050 yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena sampai pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti presentasi kelompok dengan lancar. Perkenalkan, saya Ahmad Fabian yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas tentang tema yang sangat relevan, yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa pada saat ini, yaitu dampak media sosial terhadap kehidupan akademik dan kesehatan mental mahasiswa. Materi ini diangkat berdasarkan kehidupan Materi ini diangkat berdasarkan isi presentasi kelompok mengenai prokrastinasi akademik, kecanduan scrolling, penurunan motivasi belajar, hingga dampak psikologis dan fisik akibat penggunaan media sosial secara berlebihan. Kalau dipikir-pikir, topik ini sebenarnya relate dengan kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa. Terkadang niat kita hanya sebatas scroll 1-2 menit, dan ternyata waktu kita sudah hilang 1 hingga 2 jam ataupun lebih. Tugas belum tersentuh, belum diselesaikan, sedangkan deadline sudah semakin dekat. Dan lucunya, hampir semua mahasiswa pernah ada di fase itu. Dalam presentasi ini nanti, pemateri pertama akan menjelaskan tentang hubungan media sosial dengan prokrastinasi akademik. Kita akan melihat bagaimana media sosial berpengaruh hingga memunculkan kebiasaan menunda tugas yang membuat kita sulit fokus pada tanggung jawab akademik. Selanjutnya, pemateri kedua akan membahas tentang kecanduan scrolling dan dampaknya terhadap motivasi belajar. Di era digital sekarang, algoritma media sosial memang dirancang untuk membuat pengguna terus bertahan di aplikasi, yang berakibat fokus belajar menjadi terganggu. Dan kemudian pada materi terakhir, pada pemateri ketiga, akan dijelaskan juga mengenai dampak psikologis dan fisik media sosial. Contohnya gangguan tidur, terus FOMO, kecemasan sosial, hingga kelelahan mental akibat terlalu sering terhubung dengan dunia digital. Materi ini penting karena banyak mahasiswa yang sebenarnya lelah secara mental, tapi tidak sadar bahwa salah satu penyebabnya berasal dari penggunaan media sosial yang tidak sehat. Baik, teman-teman, agar tidak berlama-lama, mari kita langsung ke materi pertama yang akan disampaikan oleh narasumber pertama mengenai media sosial dan prokrastinasi akademik. Kepada narasumber pertama, Mas Zaki, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang media sosial dan prokrastinasi akademik. Di era digital saat ini, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat membuat seorang menunda tugas akademiknya. Oleh karena itu, pada presentasi ini, saya akan membahas bagaimana media sosial dapat memicu prokrastinasi, dampaknya, serta cara mengatasinya. Prokrastinasi akademik adalah kebiasaan menunda tugas secara sengaja. Walaupun kita tahu bahwa tugas tersebut penting untuk diselesaikan, biasanya saat merasa malas atau tertekan, seseorang memilih mencari hiburan instan, salah satunya melalui media sosial. Misalnya hanya ingin membuka TikTok atau Instagram selama beberapa menit, tetapi akhirnya menghabiskan waktu berjam-jam. Hal ini menciptakan siklus yang berulang, yaitu menunda tugas, merasa bersalah, lalu kembali mencari pelarian di media sosial. Akibatnya, tugas semakin menumpuk dan semakin sulit untuk memulai mengerjakannya. Baik, semakin tinggi intensitas penggunaan media sosial, maka semakin besar kemungkinan seseorang mengalami prokrastinasi akademik.
Hal ini terjadi karena media sosial memberikan hiburan yang cepat dan menarik, sehingga otak lebih memilih kesenangan instan dibanding mengerjakan tugas yang membutuhkan usaha dan konsentrasi. Notifikasi, video pendek, dan scrolling tanpa henti membuat waktu belajar menjadi terganggu. Akibatnya, fokus menurun dan tugas sering tertunda. Kerugian menunda tugas yaitu menunda tugas tentu memberikan banyak dampak negatif. Yang pertama adalah deadline panik, yaitu rasa panik karena tugas dikerjakan mendekati batas waktu sehingga hasilnya kurang maksimal. Yang kedua adalah mental fatigue atau kelelahan mental. Pikiran menjadi stres, cemas, dan sulit berkonsentrasi karena terus memikirkan tugas yang belum selesai. Yang ketiga adalah loss of motivation, yaitu hilangnya motivasi belajar karena merasa kewalahan dengan tugas yang semakin menumpuk. Selanjutnya, Mas Sofian, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi prokrastinasi akibat media sosial. Pertama, melakukan digital, yaitu mengurangi penggunaan media sosial yang tidak penting dan membatasi waktu bermain gadget. Kedua, menentukan prioritas dengan jelas antara kewajiban akademik dan hiburan. Dengan begitu, kita bisa lebih disiplin mengatur waktu. Ketiga, menggunakan metode microtasking, yaitu membagi tugas besar menjadi bagian kecil agar terasa lebih ringan dan mudah dikerjakan. Dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki pengaruh besar terhadap prokrastinasi akademik jika digunakan secara berlebihan. Kita perlu lebih bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak mengganggu tanggung jawab akademik kita. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Mas Zaki. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mas Arya. Kepada Mas Arya, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Hari ini saya akan membahas tentang dampak atau efek samping psikologi dan fisik dari kelebihan bermedia sosial, entah itu pada kualitas tidur dan kecemasan sosial. Saat ini banyak orang rela tidur larut malam hanya untuk melakukan scrolling, nonton video, dan juga bermain media sosial. Tercatat, lebih dari 89,1% orang mengalami kualitas tidur yang buruk, dan hanya kurang dari 9% orang mengalami kualitas tidur yang baik. Hal ini juga disebabkan karena menonton video pendek yang berlebihan. Penggunaan media sosial pada malam hari juga berdampak pada kondisi fisik dan kemampuan berpikir. Cahaya biru dari layar ponsel dapat membuat otak lebih sulit untuk masuk ke fase tidur pulas. Hal ini disebut sebagai latensi tidur yang meningkat. Selain itu, tidur kurang dari 7 jam dapat menurunkan konsentrasi, membuat tubuh mudah lelah, dan mengurangi produktivitas dari belajar. Selanjutnya yaitu FOMO atau Fear of Missing Out. FOMO adalah rasa takut tertinggalkan tren, informasi, atau aktivitas yang dilakukan oleh orang lain di media sosial. Ketika kita terlalu sering melihat kehidupan orang lain di media sosial, seseorang bisa mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Dari sini juga muncul rasa kurang percaya diri, overthinking, dan kecemasan digital. Dan untuk mengurangi dampak negatif media sosial, bisa di next slide, kita perlu menjaga keseimbangan emosi dan menggunakan media sosial secara bijak. Pertama yaitu gunakan media sosial secara sadar dan terjadwal, bukan sebagai pelarian emosi. Kedua, pahami bahwa apa yang dilihat di media sosial biasanya hanya bagian terbaik dari kehidupan seseorang, jadi bukan sepenuhnya realitas. Dan yang ketiga yaitu perkuat hubungan di dunia nyata dengan keluarga, teman, dan lingkungan, agar tidak terlalu bergantung pada validasi media sosial. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mas Arya atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya dari Mas Nuril, kepada Mas Nuril dipersilahkan. Ya, saya akan menjelaskan tentang kecanduan scrolling dan penurunan motivasi belajar. Motivasi belajar tanpa era digital pada mahasiswa. Ya, slide selanjutnya. Nah, di sini ada 3 ya, terjebak dalam scrolling tanpa henti. Yang pertama, aktivitas scrolling media sosial yang berulang dan tanpa kontrol menggeser fokus kognitif dan akademik ke hiburan instan. Yang kedua, kebiasaan ini memicu hilangnya perhatian berkelanjutan. Yang ketiga, dopamin instan membuat otak sulit diajak untuk bekerja keras pada tugas yang membosankan. Nah, slide selanjutnya, Mas Fabian. Nah, di sini ada 5 aspek modifikasi yang terdampak ya. Yang pertama ada visibility, attention, fokus terpecah dan sulit berkonsentrasi pada materi yang panjang. Nah, yang kedua ada link relevan. Mahasiswa sulit melihat hubungan antara belajar dan masa depan. Nah, yang ketiga slide confidence. Kehilangan kepercayaan diri akibat sering membandingkan diri di media sosial. Nah, yang keempat, sentimen very satisfied. Satisfaction, kepuasan belajar kalah cepat dengan dopamin dari scroll konten. Nah, yang kelima ini, direction run, persistence, cepat menyerah saat menghadapi kesulitan tugas akademik. Nah, selanjutnya Mas Fabian. Desain algoritma vs otonomi diri. Nah, ini ada 2 ya. Yang pertama, sisi algoritma didesain untuk terus mempertahankan perhatian pengguna agar tidak pernah meninggalkan aplikasi. Nah, yang kedua, kehilangan waktu. Hal ini memakan waktu produktif yang seharusnya digunakan untuk belajar atau beristirahat berkualitas. Slide selanjutnya, Mas Sofian. Nah, ini ada cara mengembalikan fokus mahasiswa, ada 3 ya. Yang pertama, manajemen waktu. Terapkan batasan waktu yang ketat, misal metode Pomodoro. Nah, yang kedua, sanitasi digital. Ciptakan lingkungan belajar yang bebas distraksi smartphone. Yang ketiga, mindful social media. Gunakan media sosial sebagai alat pembelajaran, bukan sekedar hiburan. Ya, guys, ya. Dan selanjutnya, nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai dampak media sosial terhadap kehidupan akademik dan kesehatan mental mahasiswa. Dari materi tadi, kita dapat memahami bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mempengaruhi fokus belajar, motivasi, kesehatan mental, hingga kualitas tidur dari mahasiswa. Karena itu, kita perlu lebih bijak dan mampu mengontrol penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Saya, selaku moderator, mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan teman-teman yang telah menyimak presentasi kami. Mohon maaf apabila ada terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.